Ya teman-teman semua, balik di Cafe News, kita bahas ke Subang mengenai Irland ya. Mungkin teman-teman bosan mengenai Irland, tapi harusnya kita berfokus pada OJ ya, tentunya tidak jauh-jauh dari Irland gitu kan ya. Kenapa bahas Irland? Ya apa sih kecurigaan teman-teman yang besar terhadap Irland gitu? Apakah ada kebohongan yang segala macam gitu kan ya? Mungkin teman-teman sudah mengetahui mungkin lebih banyak gitu kan ya daripada gua. Sebenarnya gue sangat mencurigai bahwasanya di sini ada oknum benar-benar yang mengecek seluruh CCTV dan menyebar gitu kan ya. Ya tentunya para OJ ini gitu kan ya, sangat menyebar dan ngecek apakah ada gitu kan ya. Kira-kiranya nih ya, tersangka yang mereka dukung itu terlihat di CCTV orang lain kan kayak gitu. Dan di situ kan Angger menyatakan bahwasanya ada dua orang ya kalau nggak salah mengaku dari dari Polda gitu kan ya, mengaku dari Polda ngecek CCTV, ternyata di situ ada yang namanya rekaman Pak Yosep kan kayak gitu. Di situ anehnya apa bang? Anehnya kenapa jika ada orang Polda datang gitu kan ya, pastinya tidak menggunakan seragam gitu kan ya. Kenapa tidak secara resmi kalau misalkan itu adalah benar-benar dari Polda ya mengambil kan kayak gitu, mengambil CCTV tersebut jika memang datang untuk ngecek gitu kan ya. Pasti harusnya ada yang namanya perintah gitu, dan gua sangat mencurigai itu adalah oknum gitu kan ya. Dan sepertinya alurnya sudah kelihatan gitu, oknum ini pasti laporan nih kepada OJ atasannya ini bahwasanya ditemukanlah Irland ini ada rekaman CCTV, bahwasanya di situ ada rekaman Pak Yosep. Nah datanglah Irland ini gitu kan ya untuk mengambil rekaman CCTV tersebut gitu ya. Diambil rekaman CCTV tersebut. Nah gue nggak tahu secara resmi atau enggak, harusnya resmi ya, dan harusnya ada tanda terima segala macam. Dan Irland ini harus menyebutkan siapa yang nyuruh gitu kan ya. Kalau penuturan beliau yang nyuruh Polda gitu ya. Ya setahu kita pribadi gitu kan ya, disinilah mungkin letak kebohongannya juga gitu kan ya, karena pada saat itu kasus ini masih ditangani oleh Polres gitu, bukan oleh Polda ya. Dan harusnya yang menyuruh beliau nih, si Irland ini tidak boleh menyebutkan Polda aja, harusnya menyebutkan nama kan kayak gitu. Apakah itu Taryono atau Kekarsa atau siapa yang benar-benar menyuruh dia kan kayak gitu. Pasti kan ada yang namanya perintah itu pasti ada dari seseorang kan kayak gitu. Tidak bisa dia menyebutkan Polda doang segala macam, itu menurut gue jadi sebuah kebohongan Irland gitu. Dan kenapa jadi kebohongan ya, karena itu masih diurus oleh Polres kan kayak gitu. Kalau misalkan semuanya ditelusuri ya ditelusuri oleh Polres kan kayak gitu. Kemudian bagaimanakah kalau Irland dipertanyakan seperti itu gitu kan ya. Ya beliau harus membuktikan, nih Irland lu disuruh oleh siapa? Oleh Polda. Namanya siapa? Di Polda kan kayak gitu. Namanya siapa? Ya gak tahu pak, saya cuma disuruh dong lah. Itu kan aneh gitu kan ya. Kalau dia disuruh, diperintah, harusnya secara resmi harus ada kan kayak gitu ya. Berarti kan yang dia lakukan ini udah bener-bener melanggar aturan gitu. Nggak hanya melanggar aturan nih, SOP-nya aja misalkan udah salah gitu kan ya. Terlebih lagi barang buktinya ini dihilangkan, itu kan udah double gitu kan ya. Udah SOP, udah bener-bener pidana ujungnya gitu kan ya. Menghilangkan barang bukti itu bener-bener perintangan gitu. Nah makanya kalau misalkan ini menjadi sebuah kebohongan Irland gitu kan ya, dengan merencanakan untuk mengambil CCTV dan menghilangkan, dan terbukti gitu kan ya, beliau tidak bisa menjawab siapakah yang menyuruh dia gitu kan ya, orang Polda yang menyuruh dia segala macam, itu kan menjadi titik lemah Irland. Dan Irland benar-benar harus menyebutkan siapa yang menyuruh dia gitu ya. Udah disekak lah istilahnya gitu. Mungkin nanti di sidang gitu kan ya, dia tidak bisa lagi gitu akan menjawab harusnya gitu kan ya, karena ini secara detailnya bukan lagi membahas yang namanya kamar mandi gitu, ini membahas barang bukti yang dihilangkan gitu. Dan ceritanya ini runut banget dari Angger, dan buktinya ada, bukti fisiknya ada gitu. Misalkan Angger berbohong bang segala macam gini, bukti fisiknya ada bro gitu kan ya, di Polda gitu, sudah dikumpulkan barang bukti di Poldanya ada. Kan karena di sini sudah
diurus oleh Polda gitu kan ya, diurus oleh Polda, akhirnya kan barang-barang bukti kan dipindahkan ke Polda. Artinya nih di sini sudah benar-benar ada nih diterima kan CCTV Angger ini di Polda, dan kemudian gitu kan ya, yang dikembalikan oleh Iran adalah suatu harddisk gitu kan ya, yang benar-benar berbeda, dan si Angger ini tahu banget harddisknya. Jadi memang bukti bahwasanya Angger tidak berbohong adalah dimana ada 2 harddisk gitu, benar-benar ada bukti fisik yang seperti gue bilang, Angger tidak berbohong karena ada fisiknya nih, fisiknya ada dan Irlannya ada sebagai benar-benar saksi yang kemungkinan akan menjadi terdakwa, di mana beliau ini mengembalikan yang bukan harddisknya kan kayak gitu. Nah tinggal dicek nih Irlan ini secara mendalam, dan itu ATS Law Firm juga setuju akan hal tersebut. Dan jika dikorek Irlan secara lebih, maka beliau harusnya menyebutkan nama-nama yang memerintah beliau gitu. Jika ini ada hubungannya dengan Taryono, maka lebih habis lagi Taryono gitu kan. Jika memang ada orang lain lagi yang menyuruh, ya tetap aja akan kena. Makanya kalau untuk OOJ ini kemungkinan besar akan banyak yang kena gitu kan ya. Karena di sini juga di tanggal 19 tersebut juga bukan hanya anggota kepolisian, juga ada sipil juga nih sebagai OOJ yang benar-benar merintangi gitu, merintangi untuk kasus ini gitu ya. Jadi gue harap pihak kepolisian tidak pandang bulu, semuanya benar-benar harus ditangkap. Di sini di persidangan Danu tidak hanya menyebutkan Taryono, di sini Danu juga menyebutkan yang namanya Arif ya. Di sini pada saat Taryono benar-benar menyiksa Danu pada saat itu untuk tidak mengaku. Di situ Danu juga mengungkapkan bahwasanya ada Arif di situ. Artinya Arif mengetahui dengan sangat jelas bagaimana keadaan dari Danu, dan kemungkinan besar banget Arif mengetahui gitu kan ya, apa yang dilakukan Taryono terhadap Danu gitu. Kalau beliau mengetahui dan beliau diem-diem aja gitu kan ya, kita bakal dicek juga nih untuk keterlibatan Arif ini kan kayak gitu. Mengapa beliau sebenarnya tahu tapi hanya diam? Kemudian mungkin beliau ada kesadaran gitu kan ya. Di sini beliau tidak lagi mendukung ayahnya gitu untuk berbohong segala macam, karena di persidangan di sini sudah bertolak belakang, di mana Pak Mulyana tidak mengaku masuk ke TKP, namun dibantah oleh Arif bahwasanya ayahnya masuk kok gitu, dia bilang ke TKP gitu. Dan sepertinya Arif tidak mau mendukung kebohongan gitu ya dari Pak Mulyana. Artinya di sini memang secara tidak langsung gitu ya, Arif ini menyalahkan apa yang dilakukan gitu. Dan tentang mengenai seberapa jauh keterlibatan Arif atau seperti apa gitu kan ya, itu benar-benar juga harusnya nanti dicek oleh pihak kepolisian dan dikonfrontir gitu. Jika memang ada pemanggilan Pak Mulyana, otomatis Arif juga akan dipanggil, karena di sini konfrontirnya oleh siapa? Oleh Danu di sini nanti gitu. Dan juga akan dikonfrontir juga Irlan oleh Angger gitu ya. Semuanya akan dikumpulkan dan ya harusnya ada pengakuan ya teman-teman. Semoga ada pengakuan, semoga ada titik terang. Di sini kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan semoga kaos ini cepat selesai, karena kalau OJ ini sudah kelar ya sesuai harapan teman-teman semua, siapapun nanti yang bersalah gitu kan ya, teman-teman harus terima gitu ya. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas biar teman.